Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Tristiana Rijanti, SHMM, selaku dosen pembimbing saya, serta para dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Munawar, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Teguh Bang Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 2442027023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Turnover Retention yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Studi dilaksanakan pada Rumah Sakit Harapan Magelang. Mohon izin saya akan menyampaikan paparan ini secara bertahap. Besar harapan saya, Bapak Ibu dosen penguji dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan tesis ini ke depannya. Yang pertama dari latar belakang, ini turnover retention karyawan Rumah Sakit Harapan ini berdasarkan data dari tahun 2022 sampai 2023 itu rata-rata 1,5 orang keluar tiap bulan. Dan ini menyebabkan kekurangan tenaga sebesar 42 sampai 47 orang per tahunnya. Dari kekurangan ini, dampak langsungnya pada meningkatnya beban kerja yang dikonfirmasi oleh 71,52% responden yang merasa lelah dan tidak seimbang antara tugas dan jumlah stafnya. Sehingga di sini dampaknya adalah beban kerja dan stres kerja. Tak hanya beban kerja, 72,72% responden juga mengaku mengalami stres, terutama karena adanya sistem kerja yang baru ini dengan berbasis digital, ini dengan penggunaan elektronik rekam medis. Terus pada penelitian sebelumnya memang sudah banyak yang membahas hubungan antar beban kerja, stres kerja, dan turnover retention, tapi hasilnya ini masih belum beragam atau inkonsisten. Oleh sebab itu, saya tertarik meneliti lebih lanjut dengan mempertimbangkan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi untuk melihat apakah kepuasan kerja bisa memperjelas hubungan antara beban kerja, stres kerja, niat karyawan untuk keluar dari organisasi. Yang selanjutnya, tentang tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja, pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja, pengaruh beban kerja terhadap turnover retention, pengaruh stres kerja terhadap turnover retention, pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover retention, pengaruh beban kerja terhadap turnover retention, pengaruh beban kerja terhadap turnover retention yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Jika dilihat dari ResearchGate pada penelitian sebelumnya, ini banyak literatur dan peneliti terdahulu sebagian besar hasil menunjukkan bahwa beban kerja dan stres kerja cenderung menurunkan kepuasan kerja dan secara langsung meningkatkan turnover retention. Di sisi lain, kepuasan kerja sendiri terbukti menurunkan turnover retention. Namun dari beberapa studi yang ada, saya menemukan 3 celah atau gap untuk penelitiannya. Yang pertama, masih banyak peneliti yang hanya menguji 2 variabel saja, tanpa melihat hubungan utuh dari beban kerja, stres kerja, dan turnover retention. Celah yang kedua, konteks penelitian masih jarang dilakukan secara spesifik di rumah sakit. Apalagi untuk penelitian di Rumah Sakit Harapan Magelang yang punya karakteristik dan tantangan tersendiri. Untuk yang ketiga, peran kepuasan kerja sebagai variabel mediasi masih belum banyak dikaji. Ini padahal penting untuk memahami secara utuh bagaimana beban kerja, stres kerja dapat mempengaruhi niat karyawan untuk keluar. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan nilai tambah dalam menjawab kekosongan tersebut. Untuk hipotesisnya, yang pertama, beban kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention.
Hipotesis keempat, stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover retention. Hipotesis kelima, kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover retention. Selanjutnya ke metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory research, yaitu penelitian penjelasan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi. Untuk respondennya sendiri dalam penelitian ini adalah perawat dan bidan di Rumah Sakit Harapan Magelang. Ini dengan jumlah sebanyak 105 orang. Nah, penentuan responden ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriterianya di sini adalah tenaga perawat dan bidan dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dengan status kepegawaian tetap. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert 7 poin, mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Skala ini dipilih untuk mendapatkan variasi respon yang lebih kaya dan tajam. Untuk analisis data, menggunakan perangkat lunak SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Ini untuk versi yang digunakan adalah versi 27 dan yang digunakan untuk mengolah data statistik baik uji validitas, reliabilitas maupun PET analisis. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama adalah uji instrumen. Di sini adalah yang kita ukur uji validitas. Pertama dari variabel beban kerja. Di sini terlihat pada tabel disimpulkan hasil uji validitas terhadap variabel beban kerja menggunakan SPSS dengan hasil ini nilai KMO-nya, Kaiser Meyer Holguin, ini sebesar 0,832. Ini berarti memenuhi syarat karena lebih dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa data layak untuk dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis faktor. Selanjutnya kita lihat nilai loading faktornya dari masing-masing indikator, yaitu X1,1 hingga X1.5. Semua indikator ini memiliki nilai di atas 0,4. Misalnya di sini X1.1 sebesar 0,889 dan X1.5 sebesar 0,599, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel beban kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruk beban kerja dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat validitas. Kita masuk ke variabel kepuasan kerja, masih di uji validitasnya. Uji validitas pada variabel kepuasan kerja berdasarkan tabel didapatkan hasil KMO-nya sebesar 0,778 yang berada di atas batas minimum 0,5. Ini menunjukkan bahwa data layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor. Ini menandakan bahwa seluruh indikator valid dan mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja secara baik. Selanjutnya kita ke variabel stres kerja. Hasil uji validitas untuk variabel stres kerja menunjukkan bahwa nilai KMO-nya adalah 0,778, lebih besar dari syarat minimum 0,5. Ini berarti data dianggap layak. Selanjutnya, seluruh indikator dari Y1.1 sampai Y1.16 memiliki nilai loading faktor di atas 0,4. Ini rentangnya kalau kita lihat dari Y1.1 sampai Y1.16 ini adalah dari 0,471 hingga 0,789. Ini berarti indikator tersebut valid dan secara statistik dapat digunakan untuk mengukur variabel stres kerja.
Selanjutnya dari variabel turnover retention, ini KMU-nya sebesar 0,907. Ini masih di atas 0,5. Ini berarti memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor. Ini dari indikator Y2.1 sampai Y2.7 ini di atas 0,4 sehingga layak untuk sebagai pengukur variabel turnover retention. Selanjutnya masih diuji instrumen yang diuji reliabilitas. Diuji reliabilitas ini dilakukan menggunakan nilai Cronbach alpha dengan acuan bahwa nilai lebih dari 0,70 menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi eksternal yang baik atau reliable. Hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan kriteria tersebut. Kita lihat di yang pertama di variabel beban kerja, Cronbach alpha-nya 0,903. Terus di stres kerja, Cronbach alpha-nya 0,851. Di variabel kepuasan kerja, Cronbach alpha-nya 0,901. Di variabel turnover retention, Cronbach alpha-nya didapatkan hasil 0,910. Semua nilai di atas 0,7 sehingga semua variabel ini konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Artinya dinyatakan reliable. Kita masuk ke analisis regresi berganda. Sebelumnya saya jelaskan dulu, tadi disebutkan bahwa pada tahap awal jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 105 orang. Namun setelah dilakukan proses pengecekan kelengkapan dan keakuratan data, hanya 83 responden yang memenuhi kriteria validitas untuk dilaksanakan analisis. Sehingga dilakukan pengurangan sampel dengan menggunakan teknik penyaringan data untuk memastikan bahwa hanya data yang bersih dan konsisten yang digunakan dalam pengujian regresi selanjutnya. Setelah memastikan 83 data yang bersih dan konsisten, dilakukan uji analisis regresi berganda. Yang pertama kita masuk ke uji model ya, koefisien determinasi atau kita sebut dengan persamaan. Pada persamaan 1 itu Y1 atau kepuasan kerja sama dengan A plus beta 1 beban kerja ditambah beta 2 stres kerja plus E1. Ini nilai adjusted R-nya adalah 0,058. Ini artinya model hanya mampu menjelaskan 5,8% variasi kepuasan kerja. Ini masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa beban kerja dan stres kerja kurang mampu menjelaskan kepuasan kerja secara signifikan. Kita masuk di persamaan 2 yang Y2 turnover retention ini sama dengan A2 plus beta 3 X1 beta 4 X2 plus beta 5 Y1 plus E2. Ini didapatkan adjusted R-nya 0,460. Ini artinya model mampu menjelaskan 46% variasi turnover retention. Berarti ini cukup kuat, hampir setengah variasi turnover dapat dijelaskan oleh kombinasi beban kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja. Kita masuk di uji F-nya, uji model secara simultannya. Pada uji F, ini model pertama menunjukkan signifikan ini 0,034 yang berarti bahwa beban kerja dan stres kerja secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sementara uji F, model kedua menghasilkan nilai signifikan 0,001, menandakan bahwa beban kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap turnover retention. Dengan demikian, model kedua memiliki kekuatan prediktif yang lebih baik secara keseluruhan. Di kolom yang terakhir untuk uji T, ini pengaruh individu tiap variabelnya.
Ini untuk yang pertama, hubungan beban kerja terhadap kepuasan kerja. Ini diketahui bahwasanya koefisien beta memiliki nilai negatif sebesar 0,186 dengan signifikansinya itu 0,124 lebih dari 0,05. Ini berarti beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, yang artinya juga hipotesis ini ditolak. Untuk yang kedua, hubungan stres kerja terhadap kepuasan kerja diketahui koefisien beta memiliki nilai negatif sebesar 0,150 dengan signifikansi 0,213. Ini lebih dari 0,05. Ini berarti stres kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, yang artinya juga berarti hipotesis yang kedua juga ditolak. Yang selanjutnya, hubungan beban kerja terhadap turnover retention memiliki nilai koefisien beta positif sebesar 0,157 dan nilai signifikansi 0,091 yang berarti lebih dari 0,05. Ini berarti juga beban kerja tidak berpengaruh terhadap turnover retention. Ini juga berarti hipotesis yang ketiga juga ditolak. Untuk yang keempat, hubungan stres kerja terhadap turnover retention memiliki nilai koefisien beta positif sebesar 0,552 dan signifikansi 0,001, yaitu kurang dari 0,05. Ini berarti stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention. Artinya, berarti semakin tinggi tingkat stres yang dirasakan oleh karyawan, semakin tinggi pula keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Ini yang berarti hipotesis yang keempat ini diterima. Yang kelima, kepuasan kerja terhadap turnover retention memiliki nilai koefisien beta negatif sebesar 0,151 dan nilai signifikansi 0,078. Ini lebih besar dari 0,05. Ini berarti kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover retention, yang berarti juga hipotesis yang kelima ini ditolak. Jadi dari kelima hipotesis ini yang diterima hanya hipotesis yang keempat. Yang selanjutnya kita masuk ke uji mediasi. Berdasarkan data pada tabel ini, kita ketahui bahwasannya hubungan variabel beban kerja terhadap turnover retention melalui kepuasan kerja memiliki nilai Z sebesar 0,239 dan pada p-values-nya sebesar 1,178. Ini lebih besar dari 0,098. Ini menandakan bahwa kepuasan kerja tidak memediasi secara signifikan pengaruh beban kerja terhadap turnover retention pada pegawai Rumah Sakit Harapan Magelang. Yang selanjutnya, hubungan variabel stres kerja terhadap turnover retention melalui kepuasan kerja memiliki nilai Z sebesar 1,652 dan p-values-nya sebesar 0,098, lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan kepuasan kerja tidak memediasi secara signifikan pengaruh stres kerja terhadap turnover retention pada pegawai Rumah Sakit Harapan Magelang. Nah, kesimpulan dari hasil tersebut adalah yang pertama, beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, stres kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, beban kerja tidak berpengaruh terhadap turnover retention. Yang keempat, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention. Ini artinya semakin tinggi tingkat stres yang dirasakan oleh karyawan, semakin tinggi pula keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Yang kelima, kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover retention. Yang keenam, kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh beban kerja terhadap turnover retention pada pegawai. Yang ketujuh, kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh stres kerja terhadap turnover retention pada pegawai. Terus untuk keterbatasan penelitian, ini yang pertama, ini dalam melaksanakan penelitian ya terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yang pertama penggunaan model kuantitatif dan kuesioner ini dengan pengumpulan sehingga didapatkan
data itu bergantung pada kejujuran responden dan persepsi subjektif, sehingga berpotensi bias sosial dan ketidakefektifan dalam pengisian. Yang kedua, keterbatasan sampel. Ini hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa variabel stres kerja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention ini disebabkan karena penggunaan sampel yang terbatas, yaitu perawat dan bidan yang ada di Rumah Sakit Harapan. Sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan ke rumah sakit lain yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari segi ukuran, manajemen maupun budaya kerja. Yang ketiga, ini dari variabel penelitian ini hanya menggunakan beban kerja, stres kerja, kepuasan kerja, dan turnover retention. Terdapat kemungkinan faktor lain yang bisa mempengaruhi turnover retention di Rumah Sakit Harapan yang tentunya yang belum diteliti. Implikasi penelitian ini, yang pertama implikasi teoritisnya ini, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori perilaku organisasi khususnya yang berkaitan dengan turnover retention. Ini hasil penelitian ini nanti akan memperkaya pemahaman bahwa faktor-faktor seperti stres kerja dan kepuasan kerja dapat mempengaruhi niat seseorang untuk keluar dari organisasi. Selain itu, temuan ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, misalnya untuk menguji peran variabel, mediasi atau moderator seperti dukungan organisasi atau budaya kerja. Sedangkan dari implikasi manajerialnya ini, secara praktis hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk manajemen Rumah Sakit Harapan Magelang dalam menyusun kebijakan tentang sumber daya manusia. Misalnya pada dimensi stres kerja yang ditemukan bahwa item seperti susah konsentrasi terus memiliki nilai rendah ini menunjukkan adanya gagal fokus yang mungkin disebabkan oleh beban kerja tinggi, suasana kerja yang kurang nyaman, atau mungkin bisa jadi ada tekanan psikologisnya. Demikian presentasi tesis ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi dalam pengembangan keilmuan maupun praktik di lapangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.